Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali hadir bersama saya Ihsan Marsha dalam Teras UHAMKA. Seperti biasa, kita akan mengulas dan juga berdiskusi tentunya melihat ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA dalam mengimplementasikan cita-cita persyarikatan dan juga hadir dalam rangka mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini dalam Teras UHAMKA kita akan mengangkat tema bicara tentang psikologi, mengintegrasikan psikologi dan integrasi Islam dan psikologi. Untuk itu, kita telah hadir saat ini bersama saya, Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yakni bersama Bapak Ilham Munzir, MAG. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Alhamdulillah. Ihsan, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ilham. Dan pada kesempatan kali ini Pak Ilham kita berdiskusi untuk bicara tentang melihat mengintegrasikan Islam dan psikologi, karena ini juga menarik tentunya tema-tema berkaitan dengan psikologi, apalagi psikologi menjadi salah satu fakultas di UHAMKA. Namun sebelumnya kita akan sedikit melihat bagaimana kehadiran fakultas psikologi di UHAMKA sendiri, perkembangan dan juga apa saja yang ada di fakultas psikologi UHAMKA. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Jadi Fakultas Psikologi UHAMKA atau Prodi Psikologi UHAMKA itu di UHAMKA hadir kepada masyarakat mulai tahun 2023. 2003, maaf. 2003. Jadi sekarang usianya sudah 20 tahun ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, untuk saat ini gitu ya, pencapaian kita itu terakreditasi A. Ini adalah rentang waktu yang saya kira cukup untuk membuat kita menjadi semakin dewasa. Dan perlu kita ketahui juga bahwa meskipun di Jakarta itu ada banyak perguruan tinggi yang menawarkan prodi psikologi, sedikit yang akreditasinya A itu sangat sedikit. Nah, psikologi UHAMKA itu salah satu yang sedikit dan berhasil mendapatkan akreditasi A. Menjadi salah satu pencapaian tentunya dari psikologi UHAMKA, apalagi tadi kalau di tingkat perguruan tinggi di Jakarta khususnya. Kalau berkaitan dengan apa saja sih yang ada di psikologi UHAMKA, mulai dari program studi, juga apa saja sih yang ada di sana? Oke, baik. Kalau dilihat dari sisi prodi, psikologi itu hanya satu. Untuk S1 hanya satu prodi psikologi. Tetapi yang membuat kita istimewa, yang membuat kita berbeda dan membuat kita unggul itu ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama adalah gitu ya, selain tadi akreditasinya A, itu karena di Fakultas Psikologi itu kita menerapkan sistemnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi. Ya, jadi ini adalah memang kurikulum ini gitu ya, itu diterapkan karena dalam kurikulum ini penilaian kepada pencapaian belajar mahasiswa itu tidak hanya diukur dengan parameter-parameter yang sifatnya knowledge gitu ya, atau hanya sebatas kognitif saja gitu ya, tetapi juga skillnya, apa keterampilan yang dia dapatkan dari mata kuliah, dan kemudian penilaiannya juga adalah pada faktor sikap gitu ya. Jadi sikap dan perilaku mahasiswa gitu ya dalam kesehariannya di kelas itu menjadi penilaian gitu ya. Ini memang merespon dari kebutuhan masyarakat yang memang melihat individu itu berhasil gitu ya, tidak hanya secara pintar, secara akal kognitif gitu ya, tapi bagaimana sikap dan perilakunya, lalu kemudian bagaimana keterampilan-keterampilan yang dia dapatkan gitu ya. Kemudian yang keunggulannya lain yang ditawarkan oleh Fakultas Psikologi UHAMKA adalah meski Fakultas Psikologi UHAMKA di bawah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini adalah kampus Islam, kampus Muhammadiyah, tetapi kami menawarkan lingkungan belajar yang multikultural. Inklusif. Jadi ya mahasiswa kami itu sangat inklusif gitu ya, sangat multikultural gitu ya. Tidak hanya mahasiswa yang berasal dari agama Islam saja, tetapi juga agama Kristen, ya, Katolik ataupun Protestan, agama Hindu juga ada. Sebaran asal daerah dari mahasiswa kita itu juga luar biasa, beragam. Mahasiswa kita itu ya meskipun 70% itu adalah dari Jabotabek, tetapi yang lain itu mau dari Manado gitu ya, mau dari Sulawesi Barat gitu ya, dari Papua, dari Aceh, itu kita mahasiswanya sangat diverse gitu ya, sangat beragam, dan itu menjadi keunggulan kita gitu ya, karena
dengan lingkungan belajar yang multikultural, artinya mahasiswa kita itu sejak awal itu terlatih untuk bisa berkomunikasi lintas budaya. Ini kan menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Jadi nggak hanya satu daerah saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi kelebihan kita adalah kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan kepada mahasiswa kita. Selain kita memiliki mahasiswa, aktivis organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, kita juga memiliki klub-klub mahasiswa. Nah, klub-klub mahasiswa itu kita fungsikan sebagai untuk mengelevasi gitu ya, keterampilan mahasiswa terkait dengan tentu adalah bidang studi kita psikologi. Misalnya kita memiliki klub peer counseling atau namanya adalah klub co-and-co gitu ya. Nah, ini adalah mereka berlatih menjadi konselor bagi teman sebaya. Jadi mahasiswa kita gitu ya, sejak awal mereka sudah belajar untuk bisa konseling dengan teman sebaya gitu ya. Jadi ini saya kira faktor penting gitu ya yang membuat kita gitu ya, prodi psikologi UHAMKA itu peminatnya sangat banyak. Ini salah satu prodi yang pencapaiannya gitu ya itu selalu terdepan gitu ya, jadi selalu penuh dengan peminatnya ya. Baik Pak Ilham, dan juga kita melihat untuk mencapai akreditasi A ini juga sebuah usaha effort yang luar biasa bagi psikologi UHAMKA menjadi salah satu yang tadi terdepan, apalagi dengan minat masyarakat untuk bisa bergabung di psikologi. Kalau untuk ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam rangka penguatan sumber daya manusianya di psikologi itu seperti apa? Oke, jadi baik, ini memang juga menjadi keunggulan Fakultas Psikologi ya. Jadi kita itu memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini adalah dosen itu sangat diverse gitu ya, beragam. Artinya mereka tidak hanya ada yang lulusan dalam negeri, juga ada yang lulusan luar negeri. Lulusan luar negerinya sebagaimana yang menjadi keunggulan kita adalah integrasi psikologi dan Islam. Kita ada yang dari barat ataupun dari timur gitu ya. Jadi ada yang alumni misalnya Australia gitu ya, tapi juga ada yang alumni adalah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, jadi ini memang memperkaya gitu ya, sesuai dengan keunggulan kita ya, ini adalah integrasi Islam dan psikologi. Gitu ya. Tapi kalau tadi terkait dengan bagaimana usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia terkait dengan mahasiswa, kita termasuk gitu ya, prodi yang aktif dalam kegiatan MBKM. Jadi kita mengikuti ini kan programnya pemerintah ya, programnya Mas Menteri dengan program MBKM. Jadi kita mendorong mahasiswa untuk mengikuti misalnya pertukaran mahasiswa atau namanya adalah PMM atau kemudian magang gitu ya. Nah, tidak hanya itu, kita tidak hanya mengaplikasikan MBKM itu dalam konteks tadi program pemerintah ya, tapi kita juga secara dari dalam kita memiliki inisiatif untuk membangun kerjasama pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi yang lain. Misalnya kita menerapkan MBKM dengan Universitas Airlangga gitu ya, dengan prodi psikologinya, lalu kemudian dengan UIN Surakarta gitu ya, lalu kemudian juga dengan perguruan tinggi yang ada prodi psikologinya di kalangan APSI PTM, di kalangan PTMA, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita sangat aktif gitu ya, ini dalam rangka untuk memang mempersiapkan mahasiswa kita dengan tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang. Apalagi terus berkembang. Ya, betul. Ini menjadi sebuah tantangan yang dijawab oleh psikologi UHAMKA. Apalagi tadi juga kaitan dengan integrasikan dengan kurikulum tadi mereka belajar kampus merdeka ya. Iya, betul. Itu yang tadi dihadirkan termasuk dalam rangka penguatan sumber daya manusia, tidak hanya dosen, tenaga pendidik, tentunya bagi mahasiswa. Kita akan kembali usai jeda berikut Pak Ilham, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Kita akan mengulas lebih dalam bicara tentang integrasi Islam dan psikologi. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita integrasi Islam dan psikologi. Masih bersama narasumber kita, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA, Bapak Ilham Munzir MAG. Pak Ilham, tadi kita melihat tentunya apa saja yang hadir di psikologi UHAMKA, keunggulan-keunggulan dihadirkan. Nah, kalau kita bicara tentang tema terkait psikologi saat ini,
Tentu ini menjadi salah satu tema yang menarik bicara tentang dunia psikologi dan juga kalau biasanya kalau awam kita melihat kaitan dengan kesehatan mental, perilaku itu seperti apa kalau kita melihat perkembangan psikologi dan juga dalam konteks psikologi secara umum saat ini seperti apa? Oke, baik. Jadi psikologi kesehatan mental itu memang tema-tema yang sekarang itu lagi naik daun gitu ya. Nah, naik daun ini gitu ya, karena kita lihat di dalam realitas secara sosiologis di masyarakat memang banyak kasus-kasus yang itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Banyak orang mengalami gangguan jiwa, banyak orang yang ketika dia punya masalah lalu kemudian solusi akhirnya adalah bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, karena maraknya kejadian-kejadian tersebut, maka kemudian atensi atau perhatian masyarakat itu terhadap masalah kesehatan mental itu menjadi semakin terbuka. Artinya adalah mereka itu semakin menyadari tentang pentingnya isu ini, gitu ya, masalah ini, gitu ya. Nah, sejalan dengan itu, gitu ya, kemudian sekarang itu, gitu ya, kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya psikolog itu kebutuhan mereka semakin meningkat, permintaan mereka semakin meningkat, gitu ya. Jadi jumlah psikolog yang ada itu sangat sedikit dibandingkan dengan permintaan dari masyarakat. Nah, inilah yang kemudian membuat psikologi itu menjadi penting. Masalah kesehatan mental itu juga menjadi penting. Nah, psikologi UHAMKA hadir itu dengan menawarkan konsep gitu ya, integrasi antara Islam dan psikologi. Ini kan memang menjadi visi dan filsafat dari pendidikan Muhammadiyah gitu ya. Memang kan pendidikan Muhammadiyah itu pendidikan yang mengintegrasikan dengan keislaman. Nah, secara teologis dan itu menjadi keyakinan kita bahwa Islam itu sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui perantaraan para nabi dan rasul itu memuat berbagai macam nilai gitu ya. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada nilai-nilai gitu ya, yang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat manusia, maka umat manusia itu akan mendapatkan benefit, akan mendapatkan keuntungan atau manfaatnya gitu ya. Manfaatnya bukan hanya berupa pahala gitu ya, tetapi adalah kehidupan yang bahagia. Jadi manusia itu bisa bahagia di dalam menjalani kehidupan ini kan gitu. Nah, sebaliknya kalau nilai-nilai perintah-perintah dan larangan-larangan ini diabaikan gitu ya, di dalam agama Islam itu diabaikan, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, nilai-nilainya diabaikan, maka tidak hanya mendapatkan dosa tetapi juga akan menghasilkan sikap dan perilaku gitu ya yang menyimpang. Yang itu nanti akan merugikan kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan penting gitu ya, kenapa integrasi antara Islam dan psikologi itu penting. Islam sendiri gitu ya tidak hanya berisi tentang ritual-ritual atau kredo gitu ya, tidak hanya sekedar mengajarkan tentang sholat, puasa, ibadah haji gitu ya, tetapi Islam itu mengajarkan banyak nilai-nilai yang terkait dengan masalah kepribadian gitu ya. Islam itu banyak berbicara tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang manajemen tidak boleh gampang marah gitu ya. Nah, itu kan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tokoh Muhammadiyah Pak Kunto Wijoyo itu menjelaskan bahwa salah satu gitu ya disiplin ilmu pengetahuan yang paling dekat gitu ya dengan nilai Islam itu adalah psikologi. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah itu gitu ya, di situ menjelaskan tentang banyak karakter manusia. Misalnya Fir'aun disebut sebagai orang yang karakteristiknya adalah sombong gitu ya. Rasulullah gitu ya, pribadi yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Jadi banyak sekali. Jadi ketersinggungan antara Islam dengan psikologi itu sangat dekat sekali. Jadi ini menjadi misi penting gitu ya untuk menyampaikan konsep-konsep Islam gitu ya yang terintegrasi dengan psikologi ataupun sebaliknya, konsep-konsep psikologi yang terintegrasi dengan Islam. Dan ini gitu ya sudah kita validasi gitu ya dalam berbagai macam forum pertemuan dengan orang tua mahasiswa. Memang salah satu alasan penting kenapa mereka itu tertarik untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya gitu ya untuk kuliah di psikologi UHAMKA itu adalah karena ada nilai tambah tersebut. Jadi itu menjadi added value, nilai tambah gitu ya. Karena mereka
mengharapkan bahwa putra-putrinya tidak hanya paham tentang psikologi, tapi juga paham bagaimana memahami Islam gitu ya, mengaplikasikan Islam dari sudut pandang psikologi ya gitu. Nah, integrasi Islam dengan psikologi sendiri itu sebetulnya itu berjalan pada 2 level gitu ya. Yang pertama adalah pada level kalau dalam istilah tafsir Imam Baidawi itu disebut sebagai an-nadhariyah, secara teoritis gitu ya, dalam hal teoritis gitu ya. Yang kedua adalah amaliyah, praktisnya gitu ya. Misalnya adalah terkait dengan teoritis gitu ya. Di dalam ada salah satu isu dalam psikologi itu namanya adalah PTG, post traumatic growth. Itu sangat populer karena kan gini, dalam kehidupan manusia itu kan selalu ada challenge, ada musibah yang terjadi kadang-kadang gitu ya, ada cobaan gitu ya, baik berupa sakit, kekurangan harta, atau boleh jadi orang itu minder sehingga kemudian melihat fisiknya itu kok saya ada yang kurang, gitu ya. Ada cobaan lah macam-macam gitu ya. Nah, cobaan-cobaan itu gitu ya, itu kalau di dalam agama kita itu kan salah satu responnya yang bisa kita ambil itu adalah dengan tidak hanya melihat hal-hal yang negatif pada diri kita, tetapi juga menumbuhkan konsep tentang pentingnya bersyukur. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita punya kelemahan gitu ya. Tetapi kan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Tuhan juga menganugerahkan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Nah, itu adalah ya itu. Nah, yang terjadi adalah kalau orang tidak memahami psikologi ataupun tidak memahami konsep Islam dan psikologi adalah ketika dia punya masalah gitu ya, maka larinya adalah dengan melakukan bunuh diri. Larinya adalah dengan melakukan self harm, artinya adalah melukai diri sendiri, mensayat diri sendiri kan gitu ya. Nah, itu gitu ya, kalau dalam post traumatic growth itu berarti adalah individu tersebut gitu ya tidak memiliki kemampuan untuk menemukan makna di balik kejadian-kejadian ataupun musibah yang terjadi. Nah, proses supaya seorang individu bisa tetap tumbuh gitu ya, meskipun dihadapan dengan banyak tantangan, dihadapan dengan banyak musibah, itu adalah kemampuan untuk bisa menemukan makna-makna, atau dalam bahasa kita adalah hikmahnya. Kita ini misalnya kehilangan anggota keluarga atau kena musibah gitu, apa sih makna di baliknya? Kenapa sih Allah memberikan kita sakit atau kekurangan harta? Itu kita perlu menemukan maknanya. Individu yang tidak bisa menemukan maknanya, dia nanti akan larinya ke hal-hal yang eksesnya adalah ke hal yang negatif. Tapi kalau dia bisa menemukan maknanya, gitu ya, menemukan hikmah, atau kalau dalam bahasa itu adalah finding meaning, gitu ya, dalam psikologi, ya dia dengan musibah-musibah itu dia tetap akan bisa tumbuh, gitu ya. Dia tidak akan lari kepada hal-hal yang negatif, gitu ya. Itu secara nadoriyah, secara teoritis, gitu ya. Integrasi yang kedua adalah secara amaliyah, secara praktisnya. Misalnya gini, ini saya kira banyak sekali. Ada satu hadis Nabi gitu ya, yang menjelaskan tentang salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita mau tidur gitu ya, kita disunahkan untuk berwudu kan gitu ya. Nah, ternyata banyak riset itu menjelaskan gitu ya, membuktikan wudhu itu punya manfaat yang banyak gitu ya. Itu kan kalau dimaknai secara spiritual saja ya oke lah kita berwudhu. Ternyata secara ilmiah gitu ya, secara psikologis ilmiah, wudhu itu gitu ya, itu banyak manfaatnya bagi orang-orang yang misalnya riset itu menemukan bahwa manfaat dari wudhu itu adalah untuk gitu ya mengurangi gejala insomnia gitu ya pada orang-orang yang sudah lansia kan gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu didekati secara ilmiah. Kalau secara teologis ya mungkin orang itu udah paham. Tapi ternyata itu sisi ilmiahnya itu sangat banyak. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan tidur itu salah satu solusinya itu adalah dengan berwudu gitu ya. Itu salah satu contoh yang pertama. Yang kedua misalnya, yang ini sangat praktis banget di dalam konseling gitu ya. Di dalam konseling itu kalau psikologi umum itu menawarkan misalnya individu itu memiliki masalah ya, dia nanti coping stress kan gitu ya, diberikan nasihat-nasihat, advice gitu ya, diberikan pilihan-pilihan klien itu untuk ibu bisa pilihannya menyelesaikan masalahnya dengan pilihan A, B, dan C kan gitu ya. Nah, padahal kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasul itu
ada satu hadis Rasul yang menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah, maka ucapkanlah banyak istighfar. Nah, ini jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu kita bekali gitu ya, bahwa nanti gitu ketika mereka kelak menjadi seorang psikolog gitu ya, tentu kalau menjadi seorang psikolog nggak bisa S1 ya, harus S1, sekarang disebut juga S1 plus kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ya mereka menjadi lulus S1 baru menjadi asisten psikolog. Tapi nanti ketika mereka menempuh pendidikan profesi kan mereka menjadi psikolog. Mereka bisa mengintegrasikan nih konsep-konsep yang sangat praktis gitu ya dari agama, bahwa ketika kliennya itu dihadapkan dengan banyak masalah, salah satu gitu ya tekniknya itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi ini konsepnya kan sangat praktis betul gitu ya. Jadi sebagaimana hadis Nabi ad-dinu an-nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi psikolog itu bisa memberikan nasihat tidak hanya sesuai dengan bidang ilmunya psikologi gitu ya, yang murni, tetapi juga bisa mengintegrasikan konsep-konsep Islam itu dalam profesinya. Nah, ini saya kira menjadi nilai tambah gitu ya bagi lulusan-lulusan prodi psikologi UHAMK ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita melihat tadi dalam konteks integrasi Islam dalam psikologi, dan juga ada 2 poin tadi bicara tentang bagaimana dalam konteks Islam itu ada persoalan secara teori dan praktik sendiri tadi kita lihat. Dan ini juga menarik tentunya kalau kita mengupas lebih dalam untuk persoalan psikologi dan juga perspektif Islam tadi. Dan kita akan kembali Pak Ilham usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMK. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMK dengan tema kita integrasi Islam dan psikologi. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Ilham Munzir MHG, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UHAMK. Pak Ilham, tadi kita melihat sangat luas tentunya bicara tentang psikologi dan juga apalagi integrasi Islam dan psikologi. Ternyata tentu kalau kita melihat dalam konteks keislaman hampir secara keseluruhan itu berkaitan dengan disiplin ilmu psikologi itu ada di dalam Islam dan juga solusinya. Ya, ini sangat menarik. Nah, tadi kalau melihat dari UHAMK sendiri dengan sumber daya yang ada, menghadirkan misalnya dosen-dosen dengan berbagai latar belakang keilmuan, ada yang dari timur dan barat tadi juga. Itu seperti apa kalau kita lihat pembedaan sebelum kita ulas kembali integrasi Islam antara tadi psikologi perspektif timur dan barat, apalagi dalam konteks Islam seperti apa? Oke, baik. Jadi ada beberapa hal itu ya, yang kalau kita berbicara tentang integrasi Islam dan psikologi, kita perlu melihat pada aspek ini gitu ya. Yang pertama adalah bahwa Islam gitu ya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu menyediakan sejumlah mekanisme yang itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi kesejahteraan mental gitu ya, kesejahteraan psikologis manusia. Gitu ya. Yang pertama adalah agama itu gitu ya menyediakan modal dan dukungan sosial atau support sosial kan gitu ya. Misalnya ini bisa kita jumpai di dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6 misalnya kan. Salah satunya adalah mengunjungi orang yang sakit gitu. Jadi kalau orang sakit itu maka kemudian dia itu berhak untuk kita kunjungi. Kewajiban kita itu adalah mengunjungi orang yang sakit. Itu kalau dalam psikologi disebut sebagai support sosial gitu ya, dukungan sosial. Dukungan sosial itu sangat penting gitu ya. Semua kajian psikologi itu melihat itu ya, baik dalam kajian PIO gitu ya, dalam kajian klinis gitu ya. Ketika orang itu lagi mendapatkan musibah, maka dukungan sosial itu penting. Bayangkan kalau misalnya Mas Ihsan, kita lagi sakit gitu ya, misalnya sakit parah, lalu kemudian nggak ada orang yang menjenguk, nggak ada orang yang mendoakan kan gitu ya. Kan itu sakitnya bisa dari sakit fisik menjadi bisa sakit tambah menjadi sakit mental kan gitu ya. Maka ini penting gitu ya. Nah, ini salah satu kontribusi agama kita itu memberikan dukungan sosial itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu ya, agama itu penting dalam rangka gitu ya, membantu kita untuk meregulasi emosi gitu ya. Regulasi emosi. Itulah misalnya salah satu alasan hadis Nabi kenapa orang itu kata Nabi adalah la taghdab walkal jannah kan itu ya. Jangan marah gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga jangan marah, yang ketiga jangan marah maka bagimu surga. Ya, secara teologis orang yang bisa menahan, bisa anger management itu bisa mendapatkan surga.
Tapi itu sebetulnya secara psikologis itu maknanya sangat luas gitu ya. Gangguan kepribadian berupa orang yang temperamen gitu ya, mudah marah, itu bukan hanya bisa membuat hubungan persaudaraan menjadi renggang gitu ya, tetapi juga dia akan rentan untuk tidak mendapatkan teman kan gitu ya, nggak mendapatkan teman gitu ya, teman yang selama ini baik dekat gitu ya, karena marah ya bisa hilang gitu ya. Dia juga cenderung tidak memiliki empati kepada orang lain. Dia akan cenderung memikirkan yang penting adalah dirinya sendiri. Dan yang paling penting ini, Mas Ihsan, orang itu biasanya ketika dia bersikap, berperilaku dalam keadaan marah, nanti berikutnya dia akan menyesali, karena dia nggak bisa mengontrol itu ya emosinya itu. Apalagi dalam konteks Islam juga ada kata yang mengatakan jangan memutuskan sesuatu di kala marah. Nah, iya betul. Makanya ketika mendidik anak, lalu kemudian misalnya kan ada banyak kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan itu ya, itu dilakukan dalam keadaan marah. Jadi dia semena-mena kan itu ya, mukulnya dan lain sebagainya. Nah, itu jadi perilaku yang dilakukan dalam keadaan marah itu pasti tidak terkendali dan berujung akan, bagi orang yang masih sehat dia akan menyesal, tapi bagi yang enggak ya malah semakin dampaknya bagi korban semakin besar. Itu kan regulasi emosi. Kemudian yang ketiga itu adalah coping gitu ya, pemecahan masalah gitu ya. Nah, pemecahan masalah ini ya banyak lah. Kalau kita punya masalah kan kita bisa menghadapi dengan 3 hal ya. Berarti kita mengurai problemnya di mana. Misalnya gini, saya kesulitan untuk belajar, berarti kita cari gaya belajar yang lain kan. Berarti saya nggak bisa bahasa Inggris, berarti gimana supaya saya nilai bahasa Inggrisnya, supaya saya bisa belajar bahasa Inggris dengan nyaman sehingga kemudian hasilnya bagus kan gitu ya. Atau kemudian kita mengalihkan perhatian gitu ya, karena ini ada masalah, kita bisa bermain sepeda gitu ya, bisa menanam bunga, bisa bermain musik terlebih dahulu kan gitu ya. Nah gitu ya. Atau yang ketiga, lari dari masalah, tapi ini kan menyelesaikan. Nah, agama itu sebetulnya menyediakan mekanisme bagi kita untuk coping ketika kita punya stres gitu ya, masalah yang kemudian membuat kita menjadi stres gitu ya. Sholat gitu ya, membaca Al-Quran, itu kan mekanisme coping stres yang sangat dianjurkan dalam agama. Kalau misalnya tradisi agama lain itu memperkenalkan yoga kan gitu ya, kita ada zikir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita itu berzikir menyebut nama Allah itu membuat hati kita lebih tenang. Nah, potensi-potensi tadi agama itu sangat terbuka sekali untuk dikembangkan, diteliti lebih lanjut, kemudian dan dikembangkan. Dan ini saya kira akan menjadi faktor yang menarik bagi pengembangan psikologi Islam atau integrasi Islam dan psikologi. Apalagi mahasiswa-mahasiswa kita itu kan ya basis komunitasnya atau masyarakatnya adalah Muslim. Tentu orang-orang yang Muslim ini gitu ya, dia akan bisa selesai gitu ya masalahnya ketika model-model intervensinya adalah yang sesuai dengan agamanya mereka. Jadi komunitas masyarakat Muslim ya diintervensi kalau mereka punya masalah dengan konsep-konsep yang ya secara psikologis sudah terbukti gitu ya, juga sekaligus ada nilai-nilai keagamaannya. Nah, memang masalahnya adalah banyak gitu ya kejadian-kejadian gitu ya yang terjadi di masyarakat itu ya biasanya namanya problem sosial, problem psikologis ya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang sikap dan perilakunya itu memang betul-betul tidak sesuai dengan agama Islam, tapi ada orang yang enjoy dengan menjalaninya, tapi ada juga yang tidak. Misalnya begini, kalau kita mau membandingkan, mengkomparasikan antara psikologi Islam dengan psikologi yang pada umumnya. Misalnya gini, ada dua pasangan, ada dua laki-laki dan perempuan lah kan gitu ya. Dia datang kepada psikolog untuk melaporkan atau untuk bercerita gitu ya tentang masalah yang mereka hadapi gitu ya. Misalnya masalahnya gampangnya adalah salah satu pihak gitu ya merasa tidak diberikan nafkah secara lahiriah atau secara ekonomi gitu ya itu dengan baik. Nah, sekarang kan masalahnya banyak orang yang hidup gitu ya bersama tapi tanpa ikatan pernikahan gitu ya. Tentu kalau dia datangnya adalah kepada psikolog yang biasa gitu ya, tidak dibekali dengan perspektif keagamaan, yang akan di highlight itu adalah masalahnya saja. Oke, ini suaminya melakukan kekerasan, laki-laki melakukan kekerasan terhadap
perempuannya, atau dia tidak memberikan nafkah secara ekonomi. Nah, sementara kalau dengan pendekatan Islam, mahasiswa kita dididik bahwa akar masalahnya nggak hanya di situ kan gitu ya, tetapi misalnya ternyata di balik itu gitu ya, mereka itu hidup serumah tangga tetapi tanpa dilandasi dengan pernikahan. Jadi ini juga harus menjadi concern dari psikolognya kan gitu. Jadi kita ajari ke sana. Atau contoh yang kedua ini saya kira yang marak gitu ya, salah satu penyakit sosial yang sekarang banyak tumbuh itu adalah LGBT gitu ya. LGBT. Kita tahu gitu ya bahwa psikologi itu salah satu disiplin ilmu yang merubah persepsi masyarakat terkait dengan LGBT. Dulu tahun 70-80-an itu dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Tapi kemudian setelah tahun itu ada semacam revisi ya, bahwa itu tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang gitu ya. Dianggap sebagai sebuah perilaku yang normal. Padahal kan itu dalam agama kita itu jelas menyimpang. Nah, masalahnya begini misalnya Mas Ihsan, kalau ada gitu ya, ada misalnya pasangan laki-laki dengan laki-laki gitu ya, dia datang kepada seorang psikolog gitu ya. Kalau dia hanya psikolognya belajar ilmu psikologi saja gitu ya, tanpa pendekatan keagamaan, tentu misalnya masalahnya adalah salah satu pihak merasa kurang puas mendapatkan pelayanan biologisnya. Apa yang akan terjadi kalau dia hanya datang kepada psikolog yang umum saja? Tentu kan berarti masalahnya adalah satu pihak itu tidak puas dengan pelayanan biologis dari pasangannya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Loh, kalau kemudian itu kita menganut paham misalnya dalam psikologi itu humanisme, yang penting adalah klien itu sejahtera, itu ya diteruskan berarti kan? Gimana supaya yang satu pihak itu bisa memuaskan kepada pihak yang lain. Loh, jadinya yaitu dia justru lanjut terus kan gitu ya. Sementara kalau dalam Islam kan enggak, kita diberikan satu mindset, satu ajaran bahwa itu adalah perilaku yang menyimpang. Jadi yang diatasi bukan hanya masalah satu tidak bisa memberikan kepuasan kepada pasangannya, tapi juga sedapat mungkin gitu ya, dengan prinsip dakwah kan kita sebagai muslim punya kewajiban dakwah gitu ya. Soal nanti dia menerima atau tidak kan itu soal hidayah ya. Yang penting tugas kita adalah, tugas psikolognya adalah menyampaikan bahwa ini adalah sebuah perilaku yang menyimpang. Jadi ini akar masalahnya di psikolog membantu kepada klien untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Bahwa ini ada yang salah itu bukan hanya soal tidak memuaskan, tetapi ada dalam hubungannya itu saja sudah salah. Sudah salah. Jadi inilah yang kita tekankan. Ini juga adalah bagian dari dakwah. Gitu ya. Dakwah Islam tapi dengan pendekatan psikologi. Jadi klien itu ya menjadi mad'u, sasaran dakwah kita kan gitu ya. Jadi tidak hanya dianggap sebagai hubungan saya psikolog yang profesional adalah klien, nggak hanya itu, tapi ini adalah dakwah. Tadi konteks dakwah tadi. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita melihat bagaimana penekan tadi, kita melihat secara gamblang itu perbedaan dari konteks psikologi dalam konteks keilmuan secara umum dan juga nilai psikologi Islam, integrasi Islam dan psikologi ini, bagaimana menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam konteks psikologi tadi kita seperti disampaikan oleh Pak Ilham. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir, tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita bicara tentang integrasi Islam dan psikologi bersama Bapak Ilham Munzir MAG, Wakil Dekan Psikologi UHAMKA. Pak Ilham, tadi kita melihat bagaimana peran bicara tentang integrasi Islam dan psikologi, kita melihat bagaimana pentingnya nilai-nilai keislaman dalam konteks psikologi, termasuk kita melihat realitas yang terjadi saat ini, dan juga kalau kita dalam konteks kehidupan sosial dan juga berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, kita banyak melihat misalnya dalam konteks kriminal, kita sering menyimpulkan ini ada yang bermasalah dengan keimanannya. Tentu selain psikologi ini ada persoalan. Itu seperti apa kalau Pak Ilham melihat dan juga dalam masyarakat bisa menjawab tantangan-tantangan berkaitan dengan psikologi Islam ini? Oke, baik. Di dalam hadis itu Rasulullah itu mengingatkan kepada kita
Rasulullah itu bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah, gitu ya. Setiap individu itu terlahir dalam keadaan fitrah, gitu ya, dalam keadaan suci. Artinya adalah dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, gitu ya, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dalam lanjutannya adalah fitrahnya itu bisa hilang, gitu ya, bisa berkurang karena disebabkan oleh baik pendidikan, gitu ya, yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak tersebut atau oleh lingkungannya. Nah, dalam konteks era modern ini, gitu ya, saya kira lingkungan itu menjadi lingkungan kita itu sudah tercemar, gitu ya. Kalau dalam diibaratkan dengan itu sudah terpolusi, gitu ya. Lingkungan kita itu banyak, gitu ya, menyediakan contoh-contoh yang tidak baik ketimbang yang baik, gitu ya. Bahkan kalau kita ketemu dengan media sosial, televisi sekalipun, gitu ya, kadang-kadang yang diperlihatkan adalah contoh-contoh yang tidak baik dibandingkan dengan yang baik. Yang tidak baik itu gampang viral, betul, gitu ya. Tetapi yang baik itu sangat susah untuk viralnya. Nah, itu kemudian berdampak kepada, gitu ya, perkembangan, gitu ya, psikologis dan kepribadian anak-anak kita, gitu ya. Jadi anak-anak kita banyak mendapatkan contoh-contoh keteladanan yang tidak baik dibandingkan dengan yang baik, gitu ya, dari gadget, dari media sosial, dari handphone, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, karena lingkungan yang tercemar tersebut sangat berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak-anak kita, gitu ya, remaja kita. Sementara mereka itu adalah generasi yang akan melanjutkan kita nantinya, kan. Nah, oleh karena itu penting, gitu, supaya menjaga, gitu ya, dan bisa mengembalikan anak-anak kita, remaja-remaja kita itu kepada fitrahnya, gitu ya. Nah, dan ilmu psikologi itu berperan penting supaya bisa, gitu ya, membuat, gitu ya, masyarakat itu terjaga fitrahnya, gitu ya. Kalau dulu, gitu ya, orang-orang itu kan ketika dia punya masalah, dia akan konsultasinya adalah kepada tokoh agama, gitu ya. Kalau sekarang kan peran itu, gitu ya, ya sekarang sudah ada psikolog, ya banyak yang ke psikolog. Oleh karena itu ini menjadi langkah penting, gitu ya, supaya membekali dengan mahasiswa kita Hamka muda yang belajar di psikologi Hamka dengan pemahaman keagamaan yang komprehensif, gitu ya, yang utuh, sehingga kemudian nanti mereka bisa mengkomunikasikan nilai-nilai agama, gitu ya, dalam praktek-praktek mereka, gitu ya. Kan psikologi UHAMKA itu alumninya, profilnya itu kan bisa menjadi komunikator nilai-nilai Islam, gitu ya, bisa menjadi ahli, gitu ya, menjadi asisten psikolog bisa, gitu ya, menjadi tenaga yang profesional dalam bidang sumber daya manusia, gitu ya. Nah, itu kan nanti akan mengisi pos-pos kehidupan penting di dalam masyarakat. Nah, mereka lah nanti yang kemudian dalam menjalankan profesinya, mereka bisa mengkomunikasikan nilai-nilai agama itu. Nah, ini adalah bagian dari misi profetik kita, gitu ya, menjaga masyarakat kita supaya tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga sehat mental, sehat rohaninya. Mereka kembali kepada fitrah, gitu ya. Kalau mereka sempat menyimpang, nanti datang kepada Hamka muda, alumni kita, gitu ya, mereka bisa kembali kepada fitrahnya itu tersebut. Ini kan memang misi yang sangat mulia. Baik, ini juga menarik, tadi juga menjadi bagian dari kalau kita melihat secara garis besar visi prophetic teaching university, dan inilah yang dihadirkan oleh Hamka dalam konteks psikologis tadi. Iya, betul. Jadi menghadirkan sunnah-sunnah Nabi itu dalam kehidupan profesi sebagai seorang psikolog, gitu ya, ataupun asisten psikolog. Baik, kalau tips-tips mungkin Pak Ilham kayak bicara tentang masyarakat mungkin menghadapi keadaan-keadaan yang berkaitan dengan psikologi dan juga dalam konteks nilai-nilai, menghadirkan nilai keislaman dalam psikologi. Seperti apa, Pak? Oke, baik. Nah, ini memang penting ya, supaya bagaimana supaya kita tetap sehat mental, waras, gitu ya, di tengah-tengah zaman yang pengaruh negatifnya itu sangat luar biasa. Memang salah satunya itu membekali, gitu ya, Hamka muda, gitu ya, mahasiswa kita itu dengan lingkungan yang islami, gitu ya. Maka di kampus kita itu kan menawarkan lingkungan yang islami. Di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, gitu ya, mereka begitu masuk, gitu ya, diperkenalkan dengan Baitul Arqam mahasiswa. Di dalam perkuliahan mereka ada
ada pelajaran-pelajaran agama baik yang berdiri sendiri gitu ya, ataupun pelajaran-pelajaran agama yang sudah terintegrasikan dengan disiplin ilmunya, psikologinya, ada AIK dan lain sebagainya. Inilah yang milieu atau lingkungan yang kita tawarkan sebagai ikhtiar kita untuk membentuk gitu ya generasi muda gitu ya, yang nanti tangguh gitu ya secara fisik, secara mental. Juga secara tangguh secara spiritual. Ini adalah bagian upaya kita gitu ya sebagai insan akademis, sebagai dunia perguruan tinggi ya, kita mendidik. Memang dalam konsep psikologi itu seseorang itu, individu itu bisa dikatakan tumbuh kembang secara maksimal itu tidak hanya secara kognitif, tidak hanya secara pinter gitu aja, tetapi skillnya juga iya, dia emosinya juga iya, sosialnya juga iya, dan tidak kalah penting adalah sisi-sisi spiritualnya. Inilah inilah yang kemudian kita lakukan dalam rangka menjaga masyarakat kita itu sehat mental rohani gitu ya, jasmani maupun rohaninya. Itu yang paling penting tentu dikuatkan dalam program ini. Tadi juga bicara tentang perkembangan zaman yang luar biasa, itu menjadi salah satu benteng kita tentu dalam menghadapi gempuran-gempuran tadi. Baik, terakhir mungkin ada himbauan untuk pemirsa dan juga warga Persyarikatan dan masyarakat secara umum untuk bisa ikut bergabung tadi dalam konteks psikologi, tentu menghadirkan bagaimana masyarakat bisa ikut bergabung bersama tadi Hamka muda menjadi psikolog Islam, menjadi kader-kader yang ikut memberikan edukasi berkaitan dengan psikologi dan juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Silakan. Baik, jadi ayah dan bunda di seluruh penjuru tanah air, kami mengajak, kami mengundang gitu ya, ayah bunda gitu ya, untuk mengirimkan putra-putrinya yang sekarang mungkin duduk di kelas 12 gitu ya, untuk bergabung gitu ya, bersama kami di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami kalau ayah dan bunda di seluruh penjuru Nusantara untuk bisa mengirimkan putra-putrinya ke sini. Dan sebagaimana yang tadi kami diskusikan bahwa salah satu added value kita gitu ya, di samping yang lain tadi adalah samping akreditasinya yang A, itu adalah kami menawarkan integrasi Islam dan psikologi. Baik, terima kasih Pak Ilham. Tentu ini menjadi salah satu ikhtiar besar itu yang dihadirkan oleh Hamka melalui psikologi, untuk bagaimana masyarakat juga ikut terlibat aktif selain aktivitas ikhtiar-ikhtiar pengabdian masyarakat, dan lebih daripada itu adalah bagaimana masyarakat bisa bergabung bersama, tentunya ikut bersama-sama memberikan kontribusi tidak hanya untuk kehidupan keumatan, kebangsaan, dan juga lebih luas untuk kemanusiaan universal tentunya. Terima kasih Pak Ilham untuk perspektif yang dihadirkan, tips-tips dan juga poin-poin yang disampaikan dalam tema kita bicara tentang integrasi Islam dan psikologi. Dan pemirsa, saksikan terus Teras UHAMKA dengan tema-tema menarik lainnya, menghadirkan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademia UHAMKA dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan umat, bangsa, dan tentunya masyarakat secara luas. Dan demikian diskusi kita dalam Teras UHAMKA kali ini. Saya Samarsa bersama narasumber kita Bapak Ilham Munzir dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat, nasrullah fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang konselor yang mampu memberikan pelayanan konseling harus memiliki latar belakang pendidikan psikologi yang terbaik. Gak perlu khawatir, Fakultas Psikologi UHAMKA dengan program studi psikologi S1 dan telah terakreditasi A adalah jawabannya. Jadi konselor? Bisa. Manajer atau staf HRD? Bisa. Staf psikolog rumah sakit juga bisa. Atau bahkan bekerja di kementerian. Semuanya juga bisa. Apalagi dosen-dosen di sini merupakan pengajar yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang terbaik di sini. Bersama UHAMKA, wujudkan mimpimu di masa depan. Yuk kuliah di UHAMKA.